Duka tuh kumaha ibu-ibu. Dia meren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Ibu-ibu rahimahullah, pada hari ini kita akan melanjutkan bahasan makalah bulan yang lalu. Karena bulan yang lalu baru poin A, sekarang poin B, yaitu metode atau metode, kadang-kadang menyebut metode, kadang-kadang metode, ta'allum sunnah nabawiyah. Jadi bagaimana cara ta'allum atau mempelajari sunnah nabawiyah. Yang pertama, ta'allum sunnah nabawiyah itu diawali dari karena kita dengan 11 tak ya. Jadi kita akan membahasnya ta'allum sunnah nabawiyah itu dengan 11 tak. Tak pertama adalah tamhid. Apa itu tamhid? Jadi kan kemarin ketika saya membahas hadis, hari judul-judulnya belum dibahas, katanya belum disebut, makanya timbul pertanyaan, apa itu tamhid? Tamhid itu berasal dari kata mahada yumahidu tamhid. Di tamhid sunnah itu ditinjau dari sudut bahasa, membentangkan, membeberkan, atau ngamparkan model ngamparkan sama, atau istilahnya dadasar ya. Jadi kalau mau jualan itu kan suka ada dadasar, jadi dia mau ngamparkan tuh. Itu mahada yumahidu tamhid atau membuka lebar. Jadi sering dalam kamus tamhid itu diartikan pendahuluan atau juga kadang-kadang muqaddimah, pembukaan, muqaddimah, tamhid. Dan dijelaskan di dalam tamhid itu maksud dan tujuan. Makanya nanti ketika saya membahas tamhid itu akan dikemukakan dari awal latar belakang. Jadi pendahuluan dulu ya. Pendahuluan atau tamhid, nanti latar belakang yang dikaji. Umpamanya kita akan mengkaji hadis tentang haji mabrur. Apa latar belakangnya? Atau tentang kurban. Apa latar belakangnya? Apa tujuannya? Tujuan membahas hadis bab kurban itu. Kemudian bagaimana cara atau langkah yang ditempuh. Kemudian apa kegunaannya membahas hadis tentang kurban itu. Nah itu tadi dikemukakan di dalam tamhid. Diungkapkan dalam kajian ini juga rumusan masalah. Jadi supaya kajian hadisnya itu terarah gitu ya. Jadi supaya jangan sampai nah bahasa kaditu kadio gitu. Aidina ceramahna memang ada kaditu kadio gitu. Tapi kalau di dalam tulisan kan harus terarah. Makanya ibu-ibu bisa membedakan penceramah yang suka menulis dengan penceramah yang tidak menulis. Jadi kalau penceramah yang suka menulis itu akan terarah gitu. Jadi di tengahnya kemana kan itu kan dia
akan terarahnya kepada tujuan, kepada yang dikaji, yang diteliti. Karena kalau biasa menulis mah pola pikirnya itu akan terarah. Ya, walaupun tadi itu kan ya bahasannya. Maka di situ dibahas latar belakang, kemudian rumusan masalah, lalu tujuan yang dikaji, serta langkah apa dalam pengkajian itu. Dan mengungkap latar belakang masalah itu dihadapi oleh sunnah nabawiyah. Maka diawali tamhidus sunnah. Serta pentingnya, kenapa hal itu penting dikaji. Terus sebagai pendahuluan. Makanya nanti kalau saya sebut tamhidus sunnah. Nah ini isinya latar belakang. Ya contohnya lah, nanti umpamanya membahas haji mabrur. Nah, sekarang bagaimana haji mabrur itu? Seperti apa? Bagaimana arahnya? Bagaimana cakupannya? Atau umpamanya membahas tentang kurban. Kurban juga kan harus diteliti maknanya, arahnya kemana. Itu. Kemudian yang kedua, tausik, mengungkap sunnah yang mencantumkan sumbernya. Kalau tausik itu, jadi sumber sunnahnya di mana, keberadaan itu kan tausik itu dari wasako, iwasiku, tausik bisa berarti kepercayaan, bisa berarti keberadaan, atau otentisitas. Salah satu contoh, kalau menjelang Idul Adha, itu biasanya kan hadis-hadis doib mararuncul, bukan hanya Idul Adha ya, menjelang Rajab, menjelang Mulud, menjelang Sya'ban, menjelang Ramadan, hadis-hadis doib itu kan mararuncul. Nah itu bagaimana tahu ada atau tidak hadis itu? Yaitu dengan cara tausik, meneliti. Seperti sekarang saum, itu ada yang menganjurkan di Google itu saum dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ada juga yang tanggal 8 dan 9. Nah, kalau di tausik itu di mana hadisnya? Gitu. Yang mengatakan tanggal 1 sampai tanggal 9 sehingga 9 hari. Bagaimana bunyinya dan di dalam kitab apa? Kemudian bagaimana redaksinya? Itu namanya tausik. Yang kalau kita teliti, hadis yang sahih untuk saum bulan Dzulhijjah hanya satu. Yaitu tanggal 9 saja. Baik tanggal 8 itu juga doib, maupun dari tanggal 1 sampai 9. Ya, karena yang menyatakan 10 hari itu, 10 hari awal Dzulhijjah itu bukan saum, tapi amal soleh. Amal soleh itu apa? Apakah saum disebut amal soleh? Amal soleh itu amal membawa kemaslahatan kepada manusia. Hari saum bukan amal soleh, amal ta'abudi, amal ibadah. Jadi itu ritual saum itu. Tapi kan ditafsirkan ada cenah ada hadis barang siapa yang beramal soleh di 10 hari awal Dzulhijjah maka jaminannya lebih tinggi dari jihad. Iya, tapi itu kan amal soleh, bukan saum. Yang mengatakan saum justru hadis doib. Saum Daud mah tuh sehari. Ya artinya bukan saum Dzulhijjah, saum Daud. Ayo saum Daud ulah Dzulhijjah unggul atuh. Harusnya juga hari-hari lain. Kan saum itu kalau kita lihat dari sejarahnya, sejarah hadis, itu kan kepada salah seorang sahabat yang
saum tiap hari. Oleh Rasul ditegur, wahai sahabatku, kenapa kamu melaksanakan saum tiap hari? Saya ingin mendapat keunggulan. Kata Rasul, kalau mau mendapat keunggulan, saumlah 3 hari dalam 1 bulan. Karena saum 3 hari dalam 1 bulan kan nilainya 10. Berarti kalau 10 bulan 300, kalau 11 bulan 333 kan, apa 330. Nah, kalau bulan Ramadannya sebulan kan. Jadi 11 sama dengan 11 bulan, yang satu lagi bulan Ramadan. Jadi saum saum 3 hari dalam 1 bulan itu sama dengan saum seumur umur. Lalu sahabat itu kan mengatakan, aku dah saum sabulan 3 kali mah kurang kene. Kata Rasul, kalau mau lebih banyak, saumlah sehari dan buka 2 hari. Atau udah kurang kene ya Rasulullah, yang lebih dari situ, maka saum sehari, buka sehari. Jadi kalau kita telusuri tausiknya keberadaan hadis itu tadi dipilih oleh ibu itu. Mau saum 3 hari, itu berdasar tanggal. Atau mau sehari saum 2 hari tidak, itu berdasar hari. Atau sehari saum sehari tidak, itu tidak berdasar tanggal, tidak berdasar hari. Sanes semuanya kan. Kalau ditinjau dari tausik mah bukan semua kan. Bukan Senin Kemis ongko, sebulan 3 hari ongko, sehari saum sehari tidak ongko, kan bukan begitu kan. Kalau ditinjau dari sudut tausik. Jadi itu milih apakah mau berdasar tanggal. Kalau berdasar tanggal, ya tanggal 13, 14, 15. Itu tidak menghiraukan hari itu. 13, 14, 15 mah. Soke hari naon we, tong dihitung we harina, tong dipikirkan we harina. Atau berdasar hari, tong hitung tanggal. Senin dan Kamis berdasar hari. Tekudu mikiran tanggal. Atau tekudu mikiran tanggal, tekudu mikiran hari. Yaitu sehari saum, sehari tidak. Bagaimana kalau semuanya aja? Bagaimana kalau semuanya? Kita tidak bisa jawab, betul. Kalau pertanyaan bagaimana kalau semuanya kan tidak bisa jawab, kan tidak ada jawabannya dari Rasul. Ya kalau tausik begitu. Nah itu yang tidak ada jawabannya di Rasul. Yang ada dari Rasul mah 13, 14, 15 atau Senin Kamis atau sehari tidak, sehari saum. Memilih. Jadi kalau ibu bertanya bagaimana kalau semuanya, tidak ada jawaban dari Rasul. Dan saya tidak bisa menjawab, tidak perlu menjawab karena dari Rasul tidak ada jawabannya. Itu suka nanya sahabatnya ya Rasulullah, aku malamun semuanya. Tidak ada bertanya, ada yang bertanya kepada sahabat Rasul kan tidak. Karena tidak ada yang bertanya, maka Rasul tidak menjawab. Iya. Ya hari tasrik mah tidak boleh sahur. Ya 13-nya tidak boleh kan? Iya, tidak boleh kan? Hari tasrik kan tidak boleh sahur. Iya. Iya, artinya kalau kebetulan hari tasrik, Senin Kamisnya juga tidak boleh. Kalau hari tasrik, kan Seninnya hari Lebaran, jelas tidak boleh kan? Kemudian Senin, Selasa, Rebo,
Kamis kan 4 hari tidak boleh. Yaitu hari Lebaran plus hari Tasyrik. Iya, karena itu mah terjadi dilarang apa? Hari yang terlarang. Hari yang terlarang. Iya, kalau yang sebulan milihnya 1 bulan, 1 bulan 3 hari. Jadi tanggal 14, 15. Tasyrik tidak boleh tanggal 13. Kan selama Dzulhijjah itu 4 hari tidak boleh saum. Yaitu tanggal 10, 11, 12, 13. Itu namanya ayyamud dab'i, ayyamud hibi wal akli. Hari penyembelihan dan hari makan-makan. Hari makan-makan. Itu tausik. Jadi makanya ditelusuri hadis-hadis deh supaya tahu berada di mana gitu. Berada di mana. Yang tentu saja kita ambil tausik itu dari hadis al-masadir asliyah, yaitu sumber asli atau kitab yang autentik. Kitab yang autentik. Jadi kalau kitab yang autentik mah enak sebetulnya ibadah bersama meniru Rasul itu. Contohnya sekarang bab haji, ibadah haji. Ibadah haji kan ayat manasiknya, bimbingan manasik. Sayangnya di dalam bimbingan manasik teh jarang dibahas hadis. Hadis tentang manasik haji. Jadi kebanyakan di dalam manasik haji itu baik ONH plus atau ONH biasa maupun yang di Departemen Agama, karena saya juga suka mengikuti manasik ketika sering membimbing haji kan. Saya juga suka ikut manasik. Itu bahkan saya nggak pernah mendengar dalam manasik itu membahas hadis tentang manasik. Pasti nu dibahas ya rukun, sunat, wajib. Yang rukun, sunat, wajib itu pendapat ulama kan, yang beda-beda. Dulu makan mikot aja berbeda-beda kan. Ada yang di Jeddah, ada yang di pesawat. Sekarang kebijaksanaan Saudi tidak boleh mikot di Jeddah. Walaupun gelombang kedua. Itu harus di pesawat sekarang itu. Karena nggak boleh mikot di Jeddah. Karena itu kebijaksanaan pemerintahan Saudi. Nah, karena kebanyakan manasik ya, kerepotan dengan ibadah-ibadah yang tidak ada sumbernya. Capek. Salah satu contoh salat arba'in. Salat arba'in 40 waktu di Masjid Nabawi harus secara berjamaah. Kita teh maksakeun jamaah teh. Sampai kerepotan, banyak yang meninggal kan jamaah haji Indonesia. Karena kebanyakan. Padahal hadis yang berkaitan dengan sholat arba'in di Madinah itu kan dhaif. Tapi itu ditegaskan sehingga akhirnya begitu datang tuh capek kayaknya langsung ke masjid. Repot sendiri. Tapi kalau meniru Rasul mah itu capek ibadah haji. Contohnya lagi kan, Rasul itu waktu beribadah haji berdasar hadis riwayat Muslim, berangkat itu kan hari Kamis terakhir. Perjalanannya dari Madinah ke Mekah itu 8 hari. Dan nginap dulu di Dzul Hulaifah. Untuk beribadah haji itu jadi dari rumah Rasul ke Dzul Hulaifah, di Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Itu nginap di situ. Sabuat nginap itu gaul suami istri. Rasul itu. Sabuat nginap di Madinah. Kan aya jamaah 8 hari di Madinah ge pere itu kan ribut. Jadi 8 hari pere. Bahkan kemarin itu ada pertanyaan. Ya,
Cenah ngatunya abdi teh kudu pre 40 hari cenah. Sampai 40 hari pre. Padahal kan yang tidak boleh gaul suami istri itu cuman waktu ihram ungu. Yaitu waktu ihram pertama tawaf, selesai tawaf sa'i tahallul. Setelah itu kan Rasul membahas, ada Jabir bin Abdullah, dipanggil Jabir bin Abdullah, Jabir, kamu karena tidak membawa hewan dari rumah, tahallullah kamu. Jabir itu bertanya, ya Rasulullah, tahallul dari apa? Kata Rasul, Fa'tun nisa, gauli istrimu. Jadi setelah tahallul disuruh gaul. Jadi kan lamun nu dibahas nah hadis mah enteng. Terus Rasul itu setelah tahallul sampai pulang dari Arafah itu tidak ke Masjidil Haram. Jadi tanggal 8 ya sampai ke Mekah. Tawaf dan sa'i tahallul bagi yang tidak bawa hewan, bagi yang bawa hewan tidak tahallul. Terus selama nunggu dari tanggal 4 sampai tanggal 13 itu tidak ke Masjidil Haram, sholatnya itu di Tuah. Maka lamun meniru Rasul ibadah haji wajib terlalu repot seperti sekarang. Kan semua jamaah haji itu kumatin ya ayo. Padahal Rasul baru ke masjid teh pulang bukuk di Arafah. Dalina naon pan salat di Masjidil Haram teh lebih unggul dibanding di hotel. Pan dalilna eta. Kenapa itu perhitungan jadi dalil? Kan harus jadi dalil teh bukan perhitungan kan, tapi bagaimana Rasul. Tausik itu penting. Jadi kalau kita mengkaji manasik berdasar hadis mah nggak begitu berat. Pada haji sama halnya umroh bolak-balik. Umroh bolak-balik itu payah. Gitu. Jadi sebelum haji teh nungguan ya. Umroh deui ka Tan'im, padahal umroh ka Tan'im teh di zaman Rasul itu dilaksanakan oleh Aisyah yang diantar oleh Abdurrahman, kakaknya Aisyah. Dan ketika Abdurrahman mengantar Aisyah, Abdurrahman nama te umroh di Tan'im itu. Karena sudah, kalau Aisyah mah belum karena menstruasi. Gitu datang. Jadi untuk bolak-balik. Ya, umroh sunat sampai ada yang mengatakan 100 kali tawaf kan. Itu repot. Karena tidak tausik hadis gitu. Karena tidak tausik hadis. Jadi kalau berdasar tausik mah enteng sebetulnya. Jadi tidak akan serepot sekarang. Tidak akan serepot sekarang. Sama halnya waktu umroh. Waktu umroh juga kan rata-rata ibu-ibu kalau dibimbing oleh umroh kan bolak-balik. Umroh pertama dari Bir Ali, kemudian kalau Madinah. Umroh kedua dari Tan'im, umroh ketiga dari Jikrona. Wah ya itu. Padahal kan Rasulullah hanya tawaf. Umrohnya cukup 1 kali. Dan hanya 1 tahun sekali Rasul itu umroh. Umroh Rasul itu tidak pernah berulang dalam 1 tahun. 1 tahun itu hanya 1 kali. Kalau tawaf memang enggak. Makanya sekarang kan umroh itu di area Ka'bah itu harus berpakaian umroh. Berpakaian ihram. Lucu jamaah haji Indonesia, jamaah umroh. Pura-pura pura-pura ihram. Supaya apa? Supaya bisa sholat dekat Ka'bah. Jadi pura-pura ihram, pakai pakaian ihram. Nah hari itu tertipu. Kan pura-pura. Kunaon eta nganggo kain ihram yang ngarah deket Ka'bah. Jadi kan pura-pura itu.
Ya belum lagi sekarang pura-pura bisa. Akhirnya pura-pura bisa sekarang kan bisa dideteksi. Baheula mah teknologinya belum maju. Baheula mah. Jadi teka panggil pura-pura oke umroh setelah capit gitu. Jadi berangkatnya Ramadan terus sampai haji. Tapi kalau sekarang mah kan ada alat teka panggil anu bukan bisa haji. Akhirnya kan banyak yang diusir, pulangkan. Nah itu pentingnya tausik ya, tausik haji. Jadi tausik itu keberadaannya. Jadi hadis itu di dalam kitab apa adanya, ditemukannya, dan bagaimana redaksinya. Jadi kan redaksi itu beda-beda, Bu. Beda dengan Quran, Quran makan redaksi nanti satu. Kalau Mushaf Ismani redaksinya itu satu. Tapi kalau hanya bacaannya yang 7 macam bacaan kalau Quran itu. Tapi redaksinya sama. Ya dibacanya 7 macam. Jadi kalau hadis mah redaksinya macam-macam. Kenapa bisa macam-macam? Bisa karena sahabatnya meriwayatkannya dengan bahasa sendiri, bahasa dia. Bisa juga Rasulnya beberapa kali gitu. Berapa kali ucapnya. Itu tausik. Jadi nanti perbedaan redaksi disebutkan. Ya. Redaksi menurut Sahih Bukhari apa, Muslim apa, bagaimana redaksinya. Kemudian Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai yang kita telusuri di Al-Khairat ini dari 7 kitab hadis diambil. Tidak semua jadi 7 kitab hadis saja. Jadi Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Hanya 7. Kemudian setelah tausik, hadis itu tadi sudah tersebar ya, banyak kitab. Setelah tausik nanti adalah perlu ditelusuri sanad atau rawi, makanya itu tahrij. Langkah berikutnya tahrij. Tahrij itu dari khorroja yukharriju, tahrij khorroja itu asalnya khoroja teh keluar. Kalau khorroja rohnya di tasjid itu mengeluarkan. Jadi langkah tak berikutnya tahrij sunnah nabawiyah atau mata rantai sunnah sejak sahabat sampai tabiul atba yang diungkap riwayat singkat seluruh tobakot naon generasi atau tingkatan serta penilaian para pengkritik hadis. Perkataan tahrij berasal dari kata khorroja yukharriju, tahrijan keluar, kemudian pakai tasdid khorroja yukharridu yang berarti mengeluarkan. Digunakan langkah ini sebagai langkah penelitian bagaimana rangkaian keluarnya hadis atau sunnah itu, mata rantainya, urutannya sejak sahabat hingga mengeluarkannya. Tobakohnya itu ada 4. Yang pertama sahabat, yang kedua tabi'in, yang ketiga atba tabi'in, yang keempat tabi'ul atba. Setelah diketahui otentisitas dan sunnah nabawiyah di berbagai kitab, maka perlu dikeluarkan sanad atau mata rantainya. Nah, langkah ini ditamakan tahrij hadis nabawi atau tahrij sunnah nabawiyah. Itu mengungkap rantai dari siapa pamanya kan, dari Rasul ke Imam Bukhari. Rasul itu kan wafat tahun ke-11 Hijriah dalam usia 63 tahun. Sedangkan Imam Bukhari lahir tahun 194 Hijriah. Nah dari Rasul ke Imam Bukhari kan jauh.
jaraknya. Nah, maka Imam Bukhari itu dari siapa? Umpamanya eh, dari Waki. Waki itu dari siapa? Umpamanya dari Al-A'raj. A'raj itu dari siapa? Dari Mujahid. Mujahid itu dari siapa? Dari Aisyah. Yang ketemunya kan Aisyah. Dari Aisyah ke Mujahid, Muhajahid ke Amroh, dari Amroh ke Waki, Waki ke Bukhari. Itu namanya tahri, mata rantai atau estafet, estafet hadis. Itu namanya tahrij, ya, ditelusuri. Dan itu di dalam tahrij tahun-tahunnya itu bagus nama disebutkan. Kenapa saya suka nyebut tahun? Itu dalam rangka ngapalkeun. Jadi kalau apal tahun kan pamannya kenapa Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis dari Bukhari? Imam Muslim. Kenapa Imam Syafi'i gitu? Kenapa Imam Syafi'i tidak meriwayatkan hadis dari Bukhari? Kan teu aya dina kitab Al-Ummah hadis riwayat Bukhari. Kenapa? Karena Imam Syafi'i lahir tahun 150, wafat 204. Sedangkan Imam Bukhari lahir 194, wafat 256. Jadi ketika Imam Syafi'i wafat, Imam Bukhari teh kakarak 8 tahun apa? Nya, kakarak 8 tahun. Jadi tepang atuh Imam Bukhari dengan Syafi'i. Ya, 194 atau Imam Syafi'i wafat 248 ya. Seperti Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i kan ada cerita gitu, saking saking toleransi antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi. Ketika Imam Hanafi jadi imam, Imam Syafi'i makmum, maka Imam Hanafi kunut. Cenah ya. Ketika Imam Syafi'i jadi imam, karena di belakangnya ada Imam Hanafi, maka Imam Syafi'i udah kunut. Kenapa? Karena tahu Imam Hanafi anti kunut. Yang jadi masalah eta iraha berjamaah Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi wafat tahun 150, Imam Syafi'i lahir tahun 150, iraha berjamaah. Salah satu cara tahrijnya gitu. Hah? Ngarang. Da seueur atuh, Bu. Nya tuh ngahaja mah berdosa karangan. Eta cerita Alqomah kan ku abdi teh. Ya, makanya kita belajar. Belajar tahu singkat tahrij gitu. Jadi menelusuri. Itu cerita Alqomah. Ibu kan sering ngadangu kan? Cerita Alqomah. Kumaha Alqomah teh? Ketika mau dikubur, apa? Ketika wafat susah wafat kan? Saudara kakak ibu, saudara kakak ibu sehingga ku Rasul cenah dipanggil ibuna, ampuni hari hari mung dibakar mah kan gitu. Itu kan populer itu teh cerita teh. Sumbernya di mana? Tausikna. Tausik mah teu aya di dalam kitab hadis itu teh cerita itu teh. Juga ting di mana asal usulnya. Da seueur pisan atuh nu cerita eta teh. Cerita eta teh kan sampai di ceramah Ramadan aja berulang-ulang itu cara ceramah. Jadi kalau terus kita tausiknya malah kapan nih? Dan memang di dalam kitab hadis tidak ada. Aduh kan teuing.
Ya kalau ibu tidak pernah kunut, walaupun memang kunut ya nggak usah. nggak nggak usah kalau ibu kan nggak pernah kunut, imamnya kunutnya nutup, nah itu kan pendapatnya beda. Tausik. jadi jadi kalau berbeda ya nggak usah ikutan kepada yang berbeda. Ya, nggak usah ikutan kepada yang berbeda. Nah itu tahrijnya ditelusuri gitu ya. Supaya apa? Supaya kita tahu asal usul, asal usul. Kemudian yang keempat, tarikh. Tarikh itu sejarah, itu menelusuri sejarah. Walau ibrah itu tidak terikat oleh sebab, ya, kesimpulan itu, tapi itu membantu pemahaman pentingnya tarikh sunnah itu. Sejarah sunnah yang dipelajari baik sebab wurud atau situasi dan kondisi yang dikaji atau berlangsung mana dulu. Contoh masalah kurban. Contoh masalah kurban. Kurban itu kan ketika tahun sampai 9 Hijriah kata Ibnu Hajar al Asqalani yang wafat 852 Hijriah. Kurban itu hanya 3 kelompok mustahik kurban, yaitu dimakan oleh yang berkurban, kemudian diberikan sebagai sodakoh kepada orang miskin, dan dihadiahkan. Itu hanya 3. Tapi kalau kita tahu sejarah, ternyata Rasul itu pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah kita membagikan kurban itu seperti tahun yang lalu? Sahabat itu bertanya. Maka kata Rasul, kulu wa'atimu watasodaku wadahiru. Kunaon atuh baheula mangan ukur tilu kelompok mustahik kurban teh dan hanya 3 hari. Kata Rasul dulu mah, kenapa saya katakan 3 kelompok dan 3 hari? Karena memenuhi kebutuhan. Jadi sekarang mah 5 mustahik kurban teh. Kata Rasul begitu. Jadi kalau kita tahu sejarahnya, mana yang berlaku? Jadi yang berlaku sekarang sejak 10 Hijriah 5. 5 itu mana? Makan di tempat kurban. Karena Rasul setelah menyembelih nyopakan daging terus dimasak dagingnya itu. Kedua, yang berkurban. Ketiga, sodakoh ke orang miskin. Keempat, hadiah bagi tetangga, rekaya rek miskin. Dan yang kelima, disimpan. Persediaan. Karena makan daging mah untuk bisa loba-loba. Kan kata ahli gizi, dengan ukur hanya sampai 600 gram. Hanya sampai 600 gram kan, makan daging itu. Jadi, diawetkan. Jadi sekarang mah yang berlaku sejak tahun ke-10. Sejak tahun ke-10 Hijriah. Jadi bukan 3 sekarang, yang berlaku itu 5. Bukan boleh, harus. Hah? Pan mudohi itu terus menyerahkan. Mudohi itu kan sudah menyerahkan ke panitia. Itu kalau berdasar hadis 5 kelompok. Pertama di tempat penyembelihan, kedua mudohi, ketiga sodako bagi orang miskin, keempat hadiah bagi tetangga, kelima disimpan. Itu yang berlaku. Jadi tekudu minta izin ke mudohi. Itu mah otomatis kalau mudohi itu menyerahkan, ya panitia bertanggung jawab.
Mata mata aneh panitia teu waranani. Padahal Rasul menyembelih di tempat penyembelihan Rasul itu. Mata cek abdi gitu. Teu ngarti gitu aya panitia teu wani masak teh. Dan itu berapa berapa masing-masing kan tidak ditentukan berapa sesuai kebutuhan. Ya tuh hari nu dimasak meureun teu loba-loba. Jadi dia aya 20 sapi. Manya masakna kudu 200-an. Paling yang masak mah paling nu hadir oge 100 orang. Ya 100 orang kan dahar daging kan maksimal 1 on sekali makan kan. Kan 600 gram teh kan sehari. Berarti paling 2 on paling banyak. Kali 100 ya per 20 kilo. Ya, oke lah. Oke lah. Oh, gitu. Mungkin. Jadi kan sakenyangnya boleh. Itu itu jelas Rasul itu setelah setelah menyembelih itu instruksi kepada sahabatnya. Sopak cenah, dagingnya tadi sopakan di keretan, masak. Nggak ada sepertiga, nggak ada istilah. Istilah sepertiga itu nggak ada, Bu. Itu teh tergantung kepada kesepakatan. Karena sepertiga teh tadi bagiannya dibagi 3. Padahal kan dibagi 5. Dibagi 5 itu bukan 1/5, terserah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau kalau sepertiga itu sebetulnya pandangan, pendapat aja. Kalau jangankan sepertiga, Bu. Pokoknya ibu di rumah, keluarga ada 11 orang, mencit kambing, dimakan we bersama sarumah boleh. Ya karena di rumahnya ada 11 anak cucu. Sembelih di situ di rumah, dimasak sampai habis boleh. Ya, tangga dibagikan ku nyalira mantap. Kan panitia mah eta mah ngarah praktis. Beda dengan zakat. Kalau zakat mah ada amilin. Jadi ada panitia. Kalau kurban kan tidak ada amilin. Ya kenapa itu harus hari hari panitia mararenta kan boleh kan lu hadir deh. Bukan buruan itu. Ya kan itu bukan upah. Memang boleh sesuai dengan permintaan masing-masing. Nah itu tarikh, makanya tarikh itu perlu ditelusuri tarikh hadis itu, tarikh hadis itu. Jadi kalau ada yang sepertiga tadi itu sebetulnya berlaku sampai tanggal 9, tanggal 9 tahun 9 tahun 9 Hijriah. Sementara pada tahun 10 Hijriah Rasul itu disebut tadi jadi disembelih dimakan di tempat penyembelihan, kemudian pada mudoni, kemudian sodakoh fakir miskin, kemudian hadiah bagi orang-orang siapa saja, dan wadahir simpen sebagian. Itu tarikh ya. Kemudian yang kelima tashih. Tashih itu kualitas penilaian hadis dhaif atau hadis sahih. Makanya di dalam penyajian atau kajian hadis, kalau nampak bertentangan, itu perlu ditelusuri
mana yang paling sahih. Jadi kalau mengatasi sahih hadis yang kelihatan bertentangan teh ada 3 metodenya. Tadi saya khutbahkan di Muhajirin. Nanti papa namanya YouTube-nya terus dikirim ke Abdi. Itu ada 3 metode. Yaitu metode pertama kompromi. Itu namanya al-jam'i. Metode yang kedua terjih, mana yang lebih sahih. Metode ketiga nasih mansuh. Metode kompromi itu kalau sama-sama sahih. Sama-sama sahih. Contohnya tadi antara hadis yang menyatakan Rasul tahajud sampai bengkak kakinya itu kan sahih. Kemudian ada hadis sahih juga. Sahabat yang ditegur oleh Rasul gara-gara saum tiap hari dan sholat sampai bengkak kakinya, ditegur oleh Rasul. Ya, kenapa kamu kok sampai repot-repot kamu sholat semalam suntuk dan saum tiap hari? Kata sahabat itu, ya Rasulullah, saya ingin mendapat keunggulan. Kata Rasul, jangan. Innali jasadika hak. Karena jasadmu juga punya hak. Jika juga hak. Istrimu juga punya hak. Wajiwaratuka juga hak. Tamu juga punya hak. Jadi jangan kamu sampai sholat tahajud bengkak. Jangan. Kenapa? Karena istri kamu juga punya hak. Banyak. Tahajud ya terus. Istrinya diantep. Atau ibu ayo tahajud jeung maca Quran. Suami geus noelan ge dihantem. Kan tidak boleh, itu kan punya hak. Kata Rasul. Hah? Oh, tos salat. Oh. Pokoknya punya hak gitu. Kan punya hak. Jadi kata Rasul, hak suami kalau kepada istri, hak istri harus dipenuhi. Ulah jangan sampai gara-gara kita ngaji Quran, hak suami itu kumponan. Kan Rasul mengatakan begitu. Punya hak. Kemudian kamu juga saum tiap hari, nggak boleh. Akhirnya oleh Rasul disarankan kan, kalau kamu mau saum terbanyak, ya tadi sudah saya jawab. Kalau kamu mau baca Quran terbanyak, ya 1 bulan setamatan. Itu jadi artinya Rasul yang dikerjakan Rasul sampai bengkaknya tong diturutan. Gitu. Jadi kita tidak boleh tahajud sampai bengkak. Ya, cangkem tahajudnya sampai bari calik begitu naon. Kalau berdasar hadis tadi, sebulan setamatan. Tapi kalau salse, maka sampai 20 hari. Kalaupun masih banyak waktu, karena suaminya teu aya cenah, teu aya. Rek wae rek saminggu sakali ge. Ai nu gaduh suami, mah nya beurang peuting maca Quran. Iya kan kalau berdasar hadis Rasul mah paling banyak 1 juz. Iya, nggak ada. Dan berdasar hadis itu 1 bulan setamatan. Jadi kalau 1 bulan setamatan kan sehari 1 juz. Tapi masih banyak waktu. Kan tadi hak tetangga,
hak suami, hak anak harus dipenuhi kan. Jadi atau kalau masih banyak waktu, telaah isinya, maknanya, diskusikan dengan saudara-saudara dan sebagainya. Nah itu makanya eh, kasih itu apa? Yang pertama tadi kompromi. Kemudian yang kedua itu kasih itu mana yang lebih sahih, yang lebih kuat, yang lebih kuat. Kemudian tarji nasih mansuh. Nasih mansuh itu mana yang berlaku. Seperti tadi tahun ke-9 3 mustahik kurban itu tapi tahun ke-10 5. Jadi yang berlaku 5. Itu ada contoh lain. Asalnya innamal ma'u minal ma'i. Rasul itu bersabda. Jadi wajib mandi itu karena keluar mandi. Asalnya begitu. Tetapi setelah itu Rasul bersabda, Ida asobat al-hitan bil hitan, pakod wajabal. Apabila dua hitan bertemu, maka wajib mandi. Jadi dua hitan teh naon? Kepunyaan suami, kepunyaan istri. Jadi kalau kelamin suami Pak Anto dengan kelamin istri, wajib mandi. Wajib mandi. Kakarak Anto gitu, wungkul. Ujungna wungkul Anto wajib mandi. Mun kaburaya tamu, ya, Anto wungkul kaburaya tamu, ya wajib mandi namanya. Gitu. Ya hari itu ngapa-ngapain mah, tong-tong tahajud dua subuh gitu naon, Pak. Mandi sote kalau setelah Pak Anto. Pak Anto itu kelamin. Ari Pak Anto awak itu naon. Iya kalau tidak bergaul. Tapi kalau yang dimaksud gaul itu bertemunya, bertemu kelamin. Tapi asal nama Rasul bersabda kalau keluar mani wajib mandi teh. Tapi itu dimansuh hadis yang tadi dengan hadis berikutnya dari Aisyah. Iya, walau mimpi sekarang tidak orgasmus, ya enggak tuh. Kalau iya, itu mah karena basah. Jadi kalau tidak basah, mimpi nggak apa-apa. Tetapi kalau bukan mimpi, asal pantel dua hitan. Jadi itu mah basah tuh basah, pantel mah harus mandi. Ya kulit mah enggak tuh. Seperti sedang menstruasi. Yang dilarang men itu kan hanya kelamin. Jadi yang selain kelamin memang enggak. Kan Rasulullah SAW bersabda, kulla syai'in ilal jima. Segala sesuatu boleh kecuali jima. Yang sedang haid itu. Kemudian berikut. Sanes kadaluarsa tos menopause. Sanes menopause. Tapi menopause itu bukan menopause kan? Bukan menopause kan? Bukan menopause. Jadi hari ayah mah men nyentuh paus. Kemudian yang keenam, tanasub dikaitkan. Tanasub dengan ayat, dikaitkan antara ayat dengan hadis. Seperti tentang kurban tadi. Dikaitkan dengan ayat wal budna ja'alna lakum min sya'airillah syiar. Jadi itu dikaitkan. Makanya kan ada
Kurban teh susulumputan teu bebeja da ikhlas. Tapi kalau dikaitkan dengan Quran kan min sya'airillah, termasuk syiar. Kurban teh terang-terangan kan. Haji juga kan ada yang mengatakan haji itu seru aja tahajud oge susulumputan. Nya tahajud mas tidak terbuka, tapi hari haji kan terbuka Rasul juga. Inna sofa wal marwata min sya'airillah, termasuk syiar. Kalau dikaitkan dengan ayat, haji dan umroh teh bebeja. Ulah nyerumput. Boleh nyeng, umroh teu bebeja, tetangga neangan. Harus memberitahu umroh itu. Itu kemudian kaitan dengan hadis lain ya seperti tadi. Hadis dengan hadis ya. Kemudian yang ke-8 adalah yang 7 kaitan dengan hadis lain. Ke-8 itu terjemah. Terjemah sudah jelas. Ke-9 itu uraian para penyarah hadis. Ke-10 takwil dan ke-11 penerapannya tatbik. Maka dianggap tamat ya. Karena tos jam 3. Jadi maka enggak, ibu kedudukannya di mana? Kalau merasa dua-duanya tempat sendiri, hanya di jalan kosornya. Tapi kalau merasa sudah kepindah ke Bandung, walaupun KTP-nya masih di Garut, ya tetap sudah di Bandung. Jadi tergantung kepada pendirian sendiri. Kedudukannya 2 atau di mana gitu. Seperti saya orang Cianjur, tapi sejak tahun 76 kan hijrah ke Bandung. Nah, kalau mau di Cianjur kosor aja. Karena bukan orang Bandung, bukan orang Cianjur. Jadi itu kedudukan diri sendiri. Maka saya kira itu mohon takwil ini adalah makna di balik makna. Kalau tatbik mah penerapannya. Makna di balik makna takwil. Kita cukupkan, insya Allah kita ketemu lagi bulan depan. Tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.